Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau jalan-jalan lagi, melihat-lihat pembangunan IKN terupdate. Saat ini kita sedang berada di areal desa Bumi Harapan ya guys. Jadi areal Bumi Harapan ini adalah areal yang paling dekat atau desa yang paling dekat dengan pembangunan IKN. Makanya desa ini adalah desa yang paling banyak ditempati oleh perusahaan-perusahaan atau vendor-vendor yang bekerja di IKN. Jadi kalau kalian punya lahan di areal desa Bumi Harapan ini, siap-siap kalian akan menjadi OKB guys. Karena memang saat ini sudah banyak OKB nih guys di areal desa Bumi Harapan karena terkena pembebasan lahan, entah perusahaan menyewa lahan untuk membuat areal kantor mereka. Jadi di desa Bumi Harapan inilah guys OKB itu tercipta. Oke, kita udah masuk ke areal pembangunan IKN. Di sebelah kiri itu adalah areal pembangunan dari BIN atau Badan Intelijen Negara. Yang di sebelah kanan itu adalah kantor Polri guys. Jadi pembangunan memang terus dikebut di IKN ini. Buat teman-teman yang ingin berkunjung ke IKN, diharapkan untuk memiliki izin ya guys, karena memang areal IKN ini tidak diperuntukkan untuk umum. Untuk masuk ke dalam kita memerlukan izin dari pihak-pihak terkait, dan juga jalanan di dalam areal pembangunan IKN ini cukup banyak bercabang ya guys. Jika kalian masuk, bisa aja kalian nanti berputar-putar di dalam atau kesasar lah kita bilang guys, karena memang di areal pembangunan IKN ini banyak sekali cabang-cabang jalan yang dibuat karena memang itu adalah proyek yang sedang berlangsung. Oke guys, tidak jauh dari jalan poros yang kita lalui tadi, kita akan sampai di HPK atau Hunian Pekerja Konstruksi. Nah, HPK ini berbentuk seperti apartemen ya guys, jadi bertingkat-tingkat dan berisi kamar-kamar yang banyak di sana untuk menampung seluruh pekerja-pekerja yang ada di IKN. Nah, saat ini kita berada di Jalan Poros menuju Istana Negara guys. Jadi kalau kalian berkunjung ke IKN dari HPK, kalian ambil kiri lalu terus saja dan kita akan menuju ke arah Istana Negara guys. Jadi di depan itu tidak jauh itu adalah areal pembangunan dari Istana Negara Presiden. Karena keadaan jalan setelah hujan cukup licin ya guys. Jadi untuk teman-teman yang berkunjung harap lebih berhati-hati. Nah, di depan kita ini adalah areal pembangunan Istana Negara guys. Jadi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan IKN Nusantara tahap 1 itu masih terjaga sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Beberapa pembangunan bahkan berjalan lebih cepat daripada yang direncanakan, seperti Istana Negara, Kantor Presiden, dan penataan sumbu kebangsaan. Hal ini disampaikan Basuki saat meninjau progres pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Di depan kawasan Istana Presiden itu terdapat plaza dan lapangan upacara guys, yang diharapkan sudah dapat digunakan pada upacara 17 Agustus tahun depan guys, atau tahun 2024 nanti. Saat ini kita udah sampai di titik Istana Negara guys. Ini adalah Istana Negara tampak samping, karena memang kita melalui jalur dari sebelah kanan samping dari Istana Presiden atau Istana Negara. Jalannya cukup licin ya guys, jadi lebih hati-hati nih kalau melalui jalur ini setelah hujan deras. Walaupun udah dibeton sebagian ya guys, tapi tetap aja jalannya licin karena memang material-material proyek yang berjatuhan ke jalan menyebabkan jalanan ini penuh dengan tanah-tanah proyek. Nah, ini dia Istana Negara kita yang cukup megah. Di sebelah kanan juga ada nanti kantor-kantor kementerian ya guys, kantor Kementerian Kemensetnek, dan juga banyak gedung-gedung lain yang akan dibangun di areal ini. Gedung yang sudah berdiri di IKN untuk saat ini sudah sangat banyak guys. Apakah menurut kalian IKN ini akan terus dilanjutkan atau tidak?
menurut kalian IKN ini perlu nggak dibuat untuk keberlangsungan Indonesia? Mohon komentar di kolom komentar dan jelaskan kenapa guys. Mari kita diskusi terkait IKN ini. Untuk teman-teman juga yang belum bekerja, jadi lapangan pekerjaan ini cukup banyak tercipta di IKN ini karena memang pembangunannya sangat besar sehingga membutuhkan pekerja-pekerja yang sangat banyak, mulai dari operator, pengawas, foreman, maksud saya mandornya, lalu surveyor, dan juga pekerja-pekerja konstruksi yang sangat banyak dibutuhkan untuk membangun IKN ini. Terkait bagaimana cara bekerja di IKN ini, nanti saya coba cari informasi terlebih dahulu guys agar lebih akurat. Nanti akan saya upload di video saya selanjutnya bagaimana cara mendaftar untuk bekerja di IKN ini. Sepertinya sudah banyak lowongan-lowongan yang tersebar di internet terkait lowongan yang ada di IKN ini guys. Terkait tempat tinggal, kalian tidak perlu khawatir karena pekerja konstruksi di IKN ini memang sudah disediakan. Kalau kita lihat tadi di video yang sebelumnya itu ada namanya HPK. Jadi HPK ini memang dikhususkan untuk semua pekerja konstruksi akan bertempat tinggal di areal tersebut. Wah, jalanan cukup licin ya guys, jadi kita harus ekstra hati-hati. Jadi video ini memang rutin saya rekam untuk kalian, untuk menginformasikan bagaimana sih perkembangan IKN yang terupdate, bagaimana sih pembangunan IKN yang terjadi di sini, agar kalian melihat juga nih bagaimana progres pembangunannya, agar kalian tidak kaget nih kalau tiba-tiba wah IKN pindah, kapan dibangunnya. Jadi saya merekam video-video pembangunan IKN ini untuk menyampaikan ke kalian yang di luar Kalimantan atau di luar areal pembangunan IKN ini untuk ikut melihat juga dan memberi masukan terkait pembangunan IKN yang terjadi saat ini. Nah, di sebelah kanan itu ada sekretariat presiden, lalu yang di atas sebelah kiri itu adalah mes dari Pas Pampres nantinya. Oke guys, mungkin video saya tidak panjang, hanya sampai sini saja. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata saya yang salah, dan juga mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat menginformasikan kalian terkait pembangunan-pembangunan yang ada di IKN. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.